Yo, salam semangka dengan saya Pak Semangka dan di video hari ini kita akan membahas tentang Smart Video Doorbell dari UV. Buat kalian yang nggak tahu UV adalah anak perusahaan dari Anker. Nah, kalau Anker tahu kan, ini perusahaan yang sudah cukup terkenal sebagai pembuat produk kabel ataupun power bank dengan kualitas yang tinggi. Sedangkan UV sendiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang security ataupun smart home. Produk-produknya meliputi vacuum cleaner, kemudian IP camera CCTV, smart door lock, ataupun video doorbell yang ada di depan kita saat ini. Nah, video doorbell yang ada di depan kita saat ini sudah saya pakai sekitar 9 bulan, sehingga ini bukan unboxing, tapi lebih ke long term review. Nah, di sini ada beberapa key features yang harus kita bahas terlebih dahulu. Yang pertama adalah resolusi 2K dari video doorbell ini. Kemudian, baterai 180 hari, free and secure local storage, jadi image video yang terekam akan tersimpan di lokal di home base-nya video doorbell ini. Kemudian ini juga bisa bekerja dengan Google Assistant dan Amazon Alexa. Karena ini baterai, tidak perlu kabel, instalasi pun sangat mudah, hanya perlu memasang housing dan kemudian kita bisa langsung memasang doorbellnya kita. Kemudian mari kita coba lihat beberapa video hasil rekaman dari video doorbell ini. Okay. Sekarang mari kita coba lihat beberapa pengaturan yang ada di dalam video doorbell ini. Yang pertama tentunya pengaturan video. Di sini kita bisa mengatur seberapa tinggi kualitas yang mau kita rekam, kemudian seberapa besar streaming quality yang kita mau. Ya, kemudian pengaturan yang berikutnya adalah tentang audio. Ya, ini kita nggak usah jelasin lah ya, semuanya tentang audio. Kemudian lanjutan dari settingan selanjutnya adalah terkait dengan notifikasi. Ini notification yang akan kita terima di handphone kita ya. Jadi apakah notifikasinya itu terima hanya begitu waktu dipencet belnya atau waktu kita melihat atau video doorbell ini mendeteksi adanya motions ya. Lanjutannya adalah power manager. Di sini kita bisa melihat video doorbell ini sudah saya pakai sekitar 50 hari dan baterainya masih tersisa 81% dengan mode optimal battery life. Jadi mode lain mungkin lebih memakan baterai ya, tapi ini adalah mode yang paling hemat baterai. Selanjutnya adalah chime. Chime itu adalah tempat mengeluarkan suara atau waktu begitu belnya dipencet. Nah, sebenarnya home base yang di-include dalam package itu sudah bisa dilakukan atau dijadikan sebagai chime buat video doorbell ini. Kemudian video doorbell ini juga bisa dijadikan sebagai CCTV karena dia sudah punya motion detector. Di sini kita bisa melakukan pengaturan zona di mana begitu orang atau barang atau apapun yang masuk ke dalam zona tersebut, video doorbell ini bisa langsung memberikan notifikasi kepada kita dan merekam. Dan yang terakhir adalah preset respon kita yang sudah direkam sebelumnya. Ya, ini siapa ya? Ngomong-ngomong soal mode yang kita pilih dalam motion detection tadi dengan tingkat sensitivitas medium, ini hasil rekaman videonya. Jadi bisa dilihat ojol ini atau abang Gojek ini sudah masuk ke dalam perkarangan rumah saya, pertengahan baru ke detect ya. Jadi bisa dibilang orangnya sudah masuk cukup dalam ya. Tapi overall sih masih oke. Dan bagi yang nggak punya CCTV di depan rumah, ini juga bisa berfungsi sebagai CCTV, tentunya dengan mengorbankan baterai. Ada dua hal lagi yang pengen saya mention untuk video doorbell ini. Jadi yang pertama, walaupun video doorbell ini adalah video doorbell wireless atau
ditenagai oleh baterai, sebenarnya UV sudah memberikan kita opsi untuk melakukan hard wiring. Jadi kita kalau misalnya punya kabel existing yang di rumah untuk doorbellnya kita, sebenarnya bisa langsung dilakukan pemasangan di sini. Walaupun demikian, aku kurang rekomen jika ingin membeli video doorbell ini dengan memasang kabel. Karena sebenarnya UV juga menjual versi lain yang memang wiring atau hardwired. Nah, di versi itu tingkat sensitivitas motion detectornya jauh lebih bagus lagi. Jadi kalau misalnya kita memang sudah mempunyai kabel existing, mungkin lebih bagus membeli versi yang itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan baterai. Dari pengalaman pemakaian aku sendiri selama 9 bulan, dengan mode Optimal Battery Life, baterai ini sekali ngecharge bisa bertahan lebih dari 6 bulan yang seperti yang dijanjikan oleh UV. Walaupun tentunya ini berkaitan juga dengan beberapa faktor seperti cuaca dan seberapa sering atau frekuensi bel dipencet dan seberapa sering kita menggunakan video doorbell ini untuk streaming langsung dari handphonenya kita. Yang terakhir adalah soal harga. Jadi UV doorbell ini saya beli dengan harga sekitar 3,3 juta waktu itu langsung di Singapura. Dengan harga begitu sebenarnya doorbell ini bisa dibilang cukup di atas rata-rata video doorbell yang dijual di marketplace Indonesia saat ini. Namun dengan beberapa key features yang ditawarkan oleh UV seperti resolusi 2K, kemudian baterai di atas 6 bulan, dan rekaman dan simpanan yang aman di lokal disimpan di home base di dalam rumah kita, dan tanpa perlu membayar bulanan lagi seperti video doorbell merek-merek asing, sebenarnya menurut saya masih cukup worth it jika kita bisa menggunakan video doorbell ini sebagai video doorbell merangkap sebagai CCTV yang ada di depan rumah kita. Oke, begitu saja review kita hari ini untuk video doorbell UV. Like dan subscribe video ini kalau suka. Sampai lagi ketemu di video selanjutnya. Ciao!